Purbaya itu jagonya jual diri. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Pekerjaan rumah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Dan ini berarti kita harus bekerja dengan otoritas moneter, OJK, dan industri keuangan. Teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk. Tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah, yang bagian kedua yang tanpa teks itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, banyak sekali sekarang ini orang di Republik ini yang terkagum-kagum melihat Purbaya semenjak dia dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Keuangan. Banyak sekali yang terkagum-kagum. Bahkan hampir seluruh warga negara Indonesia terkagum-kagum oleh Purbaya. Di mana-mana Purbaya ada, di sana orang akan mengeluk-elukkan dia. Di mana-mana. Malah ada kemarin ini saya melihat di suatu pertemuan seorang menteri ketika memperkenalkannya, wow, heboh sekali, tepuk tangan, riuh sekali. Semua orang seperti mengagumi Purbaya. Menteri Keuangan. Ya. Ini pendukungnya Pak Menteri Keuangan rupanya luar biasa. Saya ulangi ya. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Apa rahasianya sebenarnya? Apakah Purbaya ini ahli dari segala ilmu? Apakah Purbaya ini ahli keuangan yang melebihi siapapun di dunia? Atau katakanlah melebihi pakar-pakar keuangan di Indonesia? Apakah Purbaya ini punya ilmu segala ilmu? Apakah Purbaya ini menteri yang terganteng dari seluruh menteri yang ada di kabinet Prabowo sekarang ini? Atau dia menteri yang termuda? Apakah Purbaya ini punya jampi-jampi atau punya ilmu pengasih sehingga semua orang seperti sayang, kagum, kasih kepadanya? Atau apakah yang lain lagi yang dimiliki oleh Purbaya sehingga orang terkagum-kagum kepadanya? Sobat DB, kalau kita perhatikan Purbaya ini kelebihannya
dia punya kemampuan menjual diri. Jangan Anda marah dulu kepada saya kalau Anda pengagum Purbaya. Ketika saya mengatakan Purbaya ini orang yang pandai menjual diri. Sobat DB, menjual diri adalah suatu hal yang sangat penting bagi siapapun juga. Apa maksudnya menjual diri di sini? Maksud menjual diri di sini mempromosikan diri. Apa maksudnya mempromosikan diri di sini? Berusaha tampil ke publik dengan membuat orang percaya kepada kita. Percaya dengan apa yang ada pada diri kita. Bagaimana orang bisa percaya kepada Purbaya ini? Dia tampil apa adanya, apa yang dia sampaikan dari hati kecilnya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada dibuat-buat, tidak ada lain di mulut, lain di hati. Dengan bermodalkan kejujuran, tidak dibuat-buat, tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan mengedepankan pencitraan, Purbaya kelihatannya tampil dengan caranya sendiri. Kalau bicara tentang promosi, cara Purbaya mempromosikan dirinya berbeda dengan cara yang lain. Dan dengan ini Purbaya dikenal, dikagumi, dan membuat orang tercengang. Dengan demikian, dia cari angle lain untuk menampilkan dirinya. Kalau Menteri Keuangan pendahulunya bicaranya formalitas, bicaranya betul-betul menuruti keilmuan yang dimilikinya, bicaranya selalu mengedepankan ini, mengedepankan ini. Purbaya bertolak di sana. Dia tampil dengan koboi. Begitu baru dilantik. Sehingga orang tercengang, wah ini kok begini Menteri Keuangan sekarang. Beda sekali dengan Menteri Keuangan yang lama. Orang akan bicara demikian. Semenjak itulah Purbaya selalu tampil membedakan dirinya dengan Menteri Keuangan yang lama. Dengan cara itu dia menjual dirinya. Dengan cara itu dia mempromosikan dirinya. Dengan cara itu dia tampil sehingga selalu diingat orang. Selalu dikenang orang. Kemana-mana dia pergi, orang menjadi terkejut, terkagum. Oh ini yang Pak Purbaya itu. Oh ini yang Purbaya itu. Oh ini yang Menteri Keuangan baru itu. Sobat DB, kalau kita bawakan ke dunia bisnis, kalau kita bawakan ke dunia menjual, di dalam menjual harus kita mampu mempromosikan jualan kita berbeda dengan jualan orang lain. Walaupun yang kita jual itu juga. Coba tanya kepada Purbaya, apakah ilmu ekonomi yang dipelajarinya berbeda dengan ilmu ekonomi yang dipelajari Menteri Keuangan terdahulu? Saya yakin tidak. Dimanapun perguruan tingginya, yang ilmu ekonomi tetaplah ilmu ekonomi. Sama. Apakah peraturan yang dijalankan oleh Purbaya menjadi Menteri Keuangan sekarang berbeda dengan peraturan yang dijalankan Menteri Keuangan pendahulunya? Tidak. Itu juga aturannya. Regulasinya itu juga. Undang-undangnya itu juga. Tidak beda. Tetapi yang berbeda adalah tampilan Purbaya. Itu aja yang berbeda. Sehingga orang seakan-akan menganggap Menteri Keuangan sekarang ini berbeda aturan yang dipakainya dengan Menteri Keuangan yang lama. Padahal tidak, sama saja. Bagaimana mengelola keuangan negara atau dana APBN agar tidak keluar dengan sia-sia, sama aturan pengelolaannya. Antara Menteri Keuangan Purbaya sekarang dengan Menteri Keuangan yang lama
Ibu Sri Mulyani. Lagi-lagi yang beda adalah tampilan, yang beda adalah cara promosi ke publik, yang beda adalah caranya menjual dirinya ke publik. Apakah Menteri Keuangannya lama tidak menjual diri, tidak mempromosikan diri, atau tidak ingin sama sekali dirinya dikenal orang lain? Tidak. Semua pejabat, semua orang pastilah ingin dikenal orang dengan cara yang baik. Tetapi yang beda adalah cara memperkenalkan diri itu, cara menampilkan diri itu, cara mempromosikan diri itu, cara menjual diri itu yang beda. Jadi Sobat DB, sekali lagi ingin saya katakan, tidak ada bedanya apa yang dikerjakan oleh Menteri Keuangan sekarang, si Purbaya itu, dengan Menteri Keuangan yang lama. Tetapi cara kerjanya yang berbeda. Peraturannya itu juga, undang-undangnya itu juga tidak beda. Prinsip keuangannya itu juga tidak beda. Cara kerjanya yang beda. Artinya apa? Kalau kita berbisnis, kalau kita menjual, kita harus mampu mencari angle lain cara kita menjual yang berbeda dengan cara orang lain menjual. Walaupun jenis barang yang kita jual itu juga. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel selalu sukses di dalam menjual, kalau menjadi pebisnis, dan bisa menjadi orang kaya raya, orang yang sukses. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Musa Minarja. Jangan lupa subscribe DB Channel, bunyikan lonceng notifikasi agar seluruh konten-konten DB Channel yang muncul dapat menemui Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.